Dengan tekad kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Pak Yoga. Apa kabar Bu Nisa? Alhamdulillah baik Pak. Jadi Bu Nisa, tadi kan Bu Nisa chat saya. Iya. Kata Bu Nisa hari ini Bu Nisa akan ada sesi coaching ya, benar ya? Iya betul, yang nanti Pak. Oh, jadi seperti yang Bu Nisa chatkan tadi. Iya. Bu Nisa kan mau saya jadi observer, jadi supervisor ya Bu ya. Jadi insya Allah nanti saya bantu. Cuman saya ada beberapa pertanyaan ini Bu sebelum coaching Ibu dengan Bunya dimulai. Saya ada beberapa pertanyaan, boleh saya bertanya Bu? Oh silakan Bapak, dengan senang hati akan saya jawab nanti. Jadi saat Ibu melakukan proses coaching, Iya. pertanyaan pertama ini Bu, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Oke, jadi untuk kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan itu yang ketiga Pak, yaitu pengajuan pertanyaan yang berbobot. Nah, saya rasa itu yang nantinya akan saya kembangkan agar nanti coaching dapat mendapatkan manfaat dari proses coaching yang akan saya lakukan. Seperti itu ya Bu Iya. ya. Jadi Ibu ingin agar kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot dapat Ibu kembangkan selama proses coaching. Iya, seperti itu harapan saya. Yang kedua ini Ibu, dalam coaching prinsip apa yang akan Ibu terapkan? Oke, jadi untuk prinsip yang akan saya terapkan tentunya ketiga prinsip dari coaching ini akan saling keterkaitan Pak, mulai dari kemitraan. Jadi nantinya akan saya gunakan proses coaching itu sebaik mungkin untuk menjalin komunikasi yang baik dengan coaching. Ini kaitannya dengan prinsip kemitraan. Kemudian yang kedua yaitu memaksimalkan potensi. Jadi nanti akan saya gali pendapat, kemudian permasalahan dari si coach sampai akhirnya nanti coach akan mendapatkan solusi yang terbaik untuk permasalahan yang dihadapinya. Kemudian yang terakhir yaitu proses kreatif. Nah, jadi proses kreatif ini sudah termasuk ke dalam serangkaian proses nanti saat saya menggali pertanyaan, kemudian menggali potensi dari si coach sampai akhirnya coach akan menemukan solusinya sendiri, seperti itu Pak. Wah, menarik sekali Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti prosesnya lancar ya Ibu ya, seperti yang Ibu rencanakan. Ibu sudah memberitahu saya dua hal sih, tentang kompetensi apa dan prinsip yang akan Ibu lakukan saat coaching. Yang ingin saya tanyakan selanjutnya ini tentang indikator Ibu. Jadi indikator apa yang menunjukkan ketercapaian dalam proses coaching yang nanti akan Ibu lakukan? Iya, jadi indikator ketercapaian yang ingin saya capai ketika proses coaching itu yang pastinya adalah kebermanfaatan. Jadi kebermanfaatan proses coaching yang saya lakukan dengan coach saya nantinya. Jadi diharapkan tadi coach akan mendapatkan manfaat, mendapatkan solusi dari permasalahan yang dialami, seperti itu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi sekalian Ibu juga tadi sudah menjelaskan, selain indikator, harapan juga sudah Ibu jelaskan. Saya rasa saya sudah cukup mendapatkan informasi. Saya juga akan hadir nanti dalam proses coaching. Jadi saya persilahkan Ibu, kalau memang sudah waktunya, silahkan mulai saja proses coachingnya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum Bu Nia. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, Bu Nia, saya dengar Bu Nia mencari saya. Katanya ada yang ingin disampaikan. Iya Bu, tadi saya datang ke sekolah Ibu mencari Iya. Ibu. Ya katanya Ibu ada keperluan tadi ada Iya, tadi ada sedikit di luar. Jadi itu apa yang ingin Bu Nia sampaikan? Ayo silakan Ibu. Yang ingin saya sampaikan Bu, di sini saya ingin bercerita Ibu ya. Saya sedang mengalami sedikit permasalahan Bu. Iya. Ini bercerita dengan Ibu bagaimana caranya untuk bersama-sama membantu saya Bu mencari solusinya, kira-kira solusi nanti yang saya rencanakan kira-kira itu tepat atau tidak menurut Ibu seperti Iya. Terus untuk permasalahannya
saya ini kan ngajar di SD ya Bu ya. Iya. Saya wali kelas 2. Nah, di kelas saya itu ada salah satu siswa itu yang benar-benar tidak tertarik dengan kegiatan belajar. Kita kasih tugas, nggak mau mengerjakan. Kita kasih PR, nggak mau mengerjakan. Diam, cuma tiduran di kelas. Iya, berarti anak kelas 2 SD ya Bu ya masalahnya di sini. Nah Bu Nia, sebelum saya menanyakan kira-kira apa penyebab dari anak tersebut sering tidur, sebelumnya yang Ibu Nia ingin harapkan dari perbincangan kita hari ini itu apa Bu? Jujur ya Bu ya, saya saat sekarang ini benar-benar bingung Bu. Saya benar-benar seperti tidak tahu harus bersikap seperti apa. Jadi tujuan saya, harapan saya dari obrolan kita ini, saya ini ingin mendapatkan solusi bagaimana saya harus bersikap dalam mengambil keputusan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di kelas saya ini. Kalau menurut Bu Nia, penyebab anak tersebut tidur di kelas itu apa? Nah, ini Bu, untuk penyebab ya Bu ya, saya juga agak kebingungan Bu. Saya sudah coba untuk mengobrol dengan anak itu ya Bu ya, ibaratnya dari hati ke hati ya Bu ya. Kita tanya, kenapa abang nggak ikut belajar? Anak ini hanya diam. Terus kadang saya tanya lagi, kenapa nak? Kenapa ngantuk? Nggak mau jawab, cuman diam, tutup muka di meja, nangis, gitu. Anak kecil itu kan Bu, kalau kita ajak komunikasi itu banyak diam dan nggak mau jawab, sering nangis. Jadi kita tuh bingung, apa karena cara penyampaian saya terlalu kasar sehingga kita tuh takut mau bertindak tuh takut, gitu Bu. Tapi kalau mau dibiarkan ya Bu ya, ini Bu, apa tuh dampaknya bukan hanya kepada dia Bu. Beberapa siswa di kelas saya juga, gara-gara dia itu ya Bu ya, kan tidak mengikuti pelajaran ya Bu ya. Beberapa temannya itu juga tidak ikut mengerjakan tugas Bu. Nah, ketika saya tegur, nah anak-anak cepat dikerjakan tugasnya, waktunya sedikit lagi. Ada anak yang daripada menjawab, Bu, siapa juga tidak mengerjakan tugas. Kenapa tidak dimarah? Seperti itu. Nah, kita di sini kan ya Bu, kalau memarah secara langsung, rasanya itu kan kurang baik ya Bu ya. Kalau untuk pembinaan sudah berusaha ya Bu ya. Saya juga sudah berusaha mengambil solusi dengan berbicara, menemui orang tua. Itu menurut saya, tapi itu tanggapan dari orang tua seperti itu Bu. Malah orang tua menjawab seperti ini, Bu, anak saya itu memang manja. Katanya, jangankan di sekolah, di rumah aja, disuruh ngapa-ngapain tuh tidak mau katanya. Ya seperti itu anak saya Bu. Sepertinya tuh seperti orang tua benar-benar melepas anaknya seperti begitu aja kepada sekolah Bu. Jadi itu saya bingung mau bagaimana Bu. Oke, jadi dari apa yang Bu Nia bicarakan tadi, berarti Bu Nia sudah sudah melakukan sedikit antisipasi ya Bu ya, untuk mengurangi kebiasaan anak tersebut. Salah satunya tadi dengan pembinaan, kemudian memanggil orang tuanya ke sekolah. Kemudian ada tidak langkah lain yang sudah Bu Nia terapkan, yang sudah Bu Nia laksanakan di sekolah agar anak tersebut tertarik untuk belajar seperti itu? Untuk langkah lainnya, saya sudah mencoba ya Bu ya. Kemarin juga saya menanya kepada peserta didik tersebut dan yang lainnya, saya menanya seperti ini, apakah cara saya menjelaskan ini terlalu cepat? Anak-anak menjawab sedang Bu. Terus, tapi kenapa dia masih tidak tertarik kan? Terus saya berusaha untuk melakukan SBK, mungkin dengan SBK, dengan bernyanyi, harapan saya akan memotivasi dia Bu. Sudah dilakukan juga dan hasilnya itu belum maksimal Bu, tidak seperti yang saya harapkan Bu. Nah, terus saya sekarang sedang berusaha lagi lah ya Bu ya. Saya mencari cara lagi untuk solusinya. Nah, di sini saya berencana mungkin saya akan menerapkan segitiga restitusi Bu. Mudah-mudahan dengan melakukan segitiga restitusi nanti dapat diketahui penyebabnya apa ya Bu ya. Kalau sudah diketahui kan bersama-sama lah nanti
saya mereka itu bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran. Selain itu juga rencana saya mungkin saya akan, tadi kan saya sudah melakukan ice breaking dan bernyanyi ya. Mungkin ice breakingnya itu mereka bosan kali yang sudah itu aja. Mungkin saya akan belajar bagaimana melakukan ice breaking lebih menarik, terus mengajak mereka bermain sambil belajar, terus melakukan permainan yang berhubungan dengan pembelajaran mereka. Selain itu juga saya berencana untuk mengajak peserta didik untuk membuat kerajinan hasil karya mereka yang nantinya akan ditempel-tempel di kelas. Nah jujur ya Bu ya, di kelas saya ini kan bangunan baru Bu. Di dinding itu memang masih kosong Bu. Harapan saya yang mungkin dengan nantinya mereka disuruh membuat karya-karya lalu kita tempel, mudah-mudahan salah satunya ya tujuan utama saya untuk peserta didik yang bermasalah ini ya Bu ya, dengan hasil dia kita tempel, nantinya dia akan merasa senang. Dengan senangnya itu dia merasa percaya diri, terus dengan sudah timbulnya percaya diri, mudah-mudahan harapan saya dia jadi termotivasi Bu. Seperti itu. Luar biasa sekali penjelasan yang Bu Nia sampaikan. Jadi Bu Nia juga sudah menyampaikan terkait dengan solusi apa yang akan Ibu Nia terapkan untuk permasalahan si anak tadi. Kemudian saya tertarik dengan solusi yang Ibu sampaikan tadi, yaitu pembelajaran diselingi dengan bermain. Ya. Nah kira-kira itu penerapannya bagaimana? Penerapannya seperti ini Bu. Misalnya ya Bu ya, misalnya pada pembelajaran matematika seperti itu ya. Kalau selama ini yang saya lakukan, misalnya kan 2 kali 6, mereka kan itu disuruh menghitung secara langsung, dan kadang mereka hanya menjawab pakai lisan atau siapa yang berani maju ke depan tulis. Mungkin saya akan melakukan misalnya 2 kali 6. Nah berapa untuk hasilnya? Berapa? Cepat cari temannya. Misalnya jumlahnya 6 ya. Mereka harus mencari temannya sebanyak 6 orang. Siapa yang cepat menemukan teman 6 orang? Nah itu akan ibaratnya kita kasih reward, ibaratnya dengan tepuk semangat. Mungkin untuk anak kelas rendah dengan hal seperti itu mereka akan senang Bu. Iya, menarik sekali. Jadi metode ini saya rasa bisa memberikan motivasi untuk si anak, karena dalam pembelajaran itu memang harusnya kita dibiarkan anak untuk berkreasi, kemudian sesuai dengan teori yang ada. Jadi kita melakukan pembelajaran itu kan sebaiknya memang kita harus tahu dulu kebutuhan anak itu seperti apa. Jadi saya rasa solusi yang Bu Nia sampaikan tadi sangat menarik Bu. Kira-kira solusi yang tadi Bu sampaikan itu kapan akan diterapkan di pembelajaran Bu? Untuk kapan pelaksanaan ini ya Bu ya. Sekarang ini kan di sekolah saya sudah mulai pelaksanaan penilaian akhir semester 1 Bu. Sudah dimulai Senin kemarin. Nah setelah ini kan sudah guru itu sudah disibukkan dengan koreksi, pengisian rapor ya Bu ya. Jadi untuk penerapannya dalam semester ini saya rasa waktunya itu kurang tepat Bu, karena dengan kesibukan kan Bu. Nah semua rencana saya itu akan saya mulai pada awal semester kedua nanti Bu. Gitu. Berarti awal semester kedua ya Bu ya. Nanti semoga apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik, dan harapannya tadi kan untuk anak yang bermasalah tadi itu bisa mengalami peningkatan dan termotivasi untuk belajar seperti itu ya Bu. Kemudian Bu Nia, tadi dari awal saya mendengar permasalahan yang Bu Nia sampaikan, sampai akhirnya tadi Bu Nia menyampaikan sendiri solusi yang akan Bu Nia terapkan. Nah menurut Bu Nia dari pembicaraan kita dari tadi itu apa yang Bu Nia dapat? Dari pembicaraan kita ya Bu ya, yang saya dapat itu saya jadi bisa menentukan pilihan solusi mana yang harus saya pilih untuk menyelesaikan masalah ini. Terus terang Bu, karena selama ini saya bingung Bu, mau dimulai dari mana seperti itu. Tapi dengan obrolan kita hari ini Bu, nah saya dapat gambaran Bu, solusi mana dulu yang harus saya lakukan seperti itu. Iya, mantap sekali Bu. Jadi dari percakapan kita hari ini
kasih. Tadi Bunia juga sudah menyampaikan apa yang didapat dari obrolan kita. Semoga apa yang kita bicarakan hari ini bisa bermanfaat untuk kita berdua, karena saya juga sebagai seorang pendidik ya Bu ya, saya juga belajar dari apa yang Bu Nia sampaikan tadi. Permasalahan yang Bu Nia sampaikan juga ada terjadi di sekolah saya, dan mungkin nanti dari solusi yang Bu Nia sampaikan bisa juga saya terapkan di sekolah saya. Baik, terima kasih Bu Nia sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang dengan saya tadi, dan memberikan kesempatan saya untuk mendengarkan permasalahan dari Bu Nia. Ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Sudah cukup Bu? Oke, alhamdulillah sudah cukup. Baik, sudah ya Bu ya. Kita akhiri saja perbincangan kita. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih Bu. Hai Nisa. Ayo Pak Yoga. Oh, jadi saya tuh sudah mengobservasi tadi, Iya. sudah hadir di sesi coaching Bu Nisa dengan Bu Nia. Baik sekali Bu Nisa menurut saya. Jadi Bu Nisa sudah mengikuti alur yang sudah Ibu rencanakan dengan baik sekali. Saya ada beberapa pertanyaan nih sebelum kita akhiri sesi coaching kita hari ini. Dan ini pertanyaan ini berhubungan dengan proses coaching yang tadi Ibu lakukan dengan Nia. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Ibu Nisa lakukan terkait indikator pencapaian yang tadi sebelum proses coaching sudah kita bicarakan? Oke Pak, jadi kan tadi indikator pencapaian saya itu adalah diharapkan coach itu mendapatkan kebermanfaatan dari proses coaching, dan alhamdulillah sudah terlaksana, dan sudah disampaikan oleh Bu Nia. Ternyata perbincangan kami, proses coaching kami tadi itu ternyata memberikan gambaran terhadap solusi dari gambaran terhadap masalah yang Bu Nia sampaikan. Jadi Bu Nia sudah mendapatkan solusinya seperti itu Pak, dan akan segera diterapkan solusinya. Iya, tadi lancar sekali kalau menurut saya. Dan kegiatan coaching juga sudah berjalan Iya. dengan alur tirta Ibu. Iya. Dan kalau dilihat tadi dari pernyataan Bu Nia, beliau sangat mendapatkan manfaat. Jadi beliau sudah tidak bingung lagi setelah proses coaching, karena beliau tahu apa tindakan yang akan beliau lanjutkan dan kapan beliau memulai. Baik Ibu, yang kedua ini Ibu, tadi kan Ibu menjelaskan bahwa dalam proses coaching Ibu ingin kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot akan coba Ibu terapkan. Iya. Sekarang yang ingin saya tanyakan, setelah melalui proses coaching dengan Bu Nia, apakah ada kompetensi lain yang ingin Ibu kembangkan? Oke, jadi menarik sekali Pak. Jadi tadi awalnya yang ingin saya kembangkan itu adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Tapi saya merasa pertanyaan yang saya ajukan itu masih kurang menggali solusi dari coach, walaupun coach sudah merasa memiliki solusi seperti itu. Nah, selain untuk pengajuan pertanyaan yang berbobot tadi ingin saya kembangkan, jadi kompetensi lain yang saya harapkan bisa berkembang dari diri saya itu adalah mendengarkan aktif Pak. Nah, jadi mendengarkan aktif ini kan sebagai salah satu bentuk kita mengamati dan memahami apa yang disampaikan oleh coach, sampai akhirnya nanti ketika kita sudah mendengarkan aktif, kemudian kita melakukan kehadiran penuh, presence, sampai akhirnya kita juga nantinya akan terpikirkan apa sih pertanyaan berikutnya yang akan kita sampaikan. Jadi memang sepertinya yang akan saya kembangkan kembali itu adalah, yang lebih akan saya kembangkan adalah mendengarkan aktif Pak, agar tadi kaitannya dengan pengajuan pertanyaan berbobot, jadi supaya saya lebih bisa menyampaikan pertanyaan yang berbobot lagi ketika proses coaching yang berikutnya. Baik, jadi saya rasa rencana Ibu itu sudah bagus sekali ke depannya. Mudah-mudahan
di proses coaching selanjutnya tidak dengan Bunia, dengan guru-guru yang lain, mungkin dengan saya juga bisa kompetensi-kompetensi yang ingin Ibu capai itu dapat meningkat lebih jauh lagi. Saya yakin itu pasti bisa tercapai, Ibu. Jadi saya ucapkan selamat kembali Ibu, selamat telah melakukan coaching dengan baik, dengan efektif, dengan efisien, super sekali Ibu. Iya, terima kasih Pak. Yo Ibu, saya pamit juga Ibu ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, sukses Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bunia. Selamat pagi kembali juga Ibu Nisa. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya. Jadi Bu, pada kesempatan ini ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan dengan Ibu sebelum nanti saya melakukan pengamatan dalam proses coaching yang akan Bunia lakukan. Jadi di sini yang ingin saya diskusikan salah satunya itu adalah mengenai rubrik penilaian yang akan saya amati pada saat nanti Ibu melaksanakan proses coaching. Jadi salah satu indikator penilaiannya itu adalah apakah proses coaching yang akan Bunia lakukan ini sudah sesuai dengan alur Tirta, seperti itu Bu. Kemudian ada beberapa yang ingin saya tanyakan juga ya Bu ya, sebelum nanti kita melakukan proses coaching, sebelum Ibu melakukan proses coaching. Yang pertama mengenai prinsip coaching Bu. Nah jadi di dalam coaching itu kan ada prinsip coaching. Nah kira-kira prinsip coaching yang ingin Bunia terapkan pada saat nanti Ibu menjadi coach itu apa? Begini Bu, pada saat saya menjadi coach nanti, prinsip yang ingin saya lakukan 3 hal ya Bu. Yang pertama adalah prinsip kemitraan, selanjutnya proses kreatif, dan yang berikutnya adalah memaksimalkan potensi. Iya, berarti ketiga prinsip ini akan Ibu terapkan ya. Kemudian kalau mengenai kompetensi Bu, jadi kompetensi coaching itu kan ada 3 kompetensi pentingnya ya. Ada 3 kompetensi coaching. Nah kira-kira dari ketiga ini yang ingin Ibu kembangkan itu yang mana? Kalau dari kompetensi coaching itu Bu ya, mungkin dari ketiganya itu mungkin saya lebih mengembangkan di kompetensi kesadaran penuh Bu. Iya, jadi fokusnya nanti ke kesadaran penuh ya Bu ya. Oke. Lalu yang terakhir Bu, ini mengenai indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang Ibu inginkan. Kira-kira indikator yang pencapaian dan tujuan pengembangannya bagaimana yang ingin Ibu capai? Indikator ketercapaian yang ingin saya capai ya Bu ya, nanti itu pada proses coaching, si coach itu dapat melaksanakan seluruh tirta alurnya itu Bu dengan baik. Setelah itu saya juga mempunyai indikator bahwa nantinya pertanyaan yang diajukan itu dapat menggali permasalahan, dan juga coachingnya itu bisa menggali solusi dari coachingnya. Iya, berarti indikator ketercapaian salah satunya itu nanti Ibu sebagai coach itu dapat menggali permasalahan dan juga solusi dari si coach itu ya Bu ya. Oke, baik. Saya rasa itu saja Bu yang dapat kita diskusikan pada hari ini. Semoga nanti proses coaching yang Bunia lakukan itu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Terima kasih juga Bu Nia sudah menyempatkan waktunya untuk kita diskusi. Saya cukupkan saja percakapan kita, diskusi kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam Bu Nia. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Bu Nia. Udah berapa hari kok saya cari Bu Nia. Bu Nia apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Bapak cari saya ya? Iya, kebetulan. Iya, kemarin saya itu banyak kegiatan Pak. Jadi maaf ya Pak ya. Susah. Iya, soalnya saya ada beberapa masalah ini yang mau saya bicarakan dengan Bu Nia. Jadi mudah-mudahan dalam pembicaraan kita kali ini
saya bisa tercerahkan gitu. Seperti itu. Wah, jadi kepo saya Pak, ada permasalahan apa ini Pak? Serius? Masalah besar apa tuh Pak? Sebenarnya ini masalah tentang kedisiplinan di sekolah saya Bu. Jadi ada terjadinya penurunan kedisiplinan di sekolah, dan saya tahunya kalau masalah kedisiplinan ini Bunia itu salah satu sekolahnya itu salah satu yang disiplin. Jadi kalau bisa saya ingin diarahkan untuk pemikirannya biar saya dapat solusi lah nanti. Saya rasa ini kan juga permasalahan di hampir semua sekolah tentang masalah berkurangnya ada masalah disiplin di sekolah. Karena kalau di sekolah saya itu, jadi sekalian langsung saya cerita aja ke dia. Iya silakan. Dekat-dekat ini kan siswa itu kedisiplinannya rasanya jauh sekali itu. Jadi di akhir-akhir semester ini saya rasa beberapa siswa itu cenderung tidak disiplin gitu. Kebetulan kan ibu tahu juga di SMK sendiri kedisiplinan itu kan merupakan modal yang sangat besar itu, karena mereka ini nanti akan terjun ke dunia kerja. Kalau tidak disiplin itu akan sangat mempengaruhi mereka keterserapan mereka di dunia kerja itu sangat bergantung sekali dengan budaya kerja. Budaya kerja yang paling penting adalah disiplin. Jadi saya rasa ini jadi masalah yang mendasar ini. Walaupun ini sebenarnya masalah yang umum sekali Bu. Semua sekolah pasti mendapatkannya, tapi kalau masalah SMK ini wah, ini dasar dan harus segera kita benahi tentang disiplin siswa ini. Untuk tadi ya apa pujian Bapak untuk sekolah saya yang disiplin itu, masalah itu biasa saja ya Pak ya. Cuman kita di sini kan sama-sama belajar bagaimana berbagi pengalaman, cara penerapan disiplin bagaimana ya Pak ya. Jadi dari cerita Pak Yoga itu bahwa di sekolah SMK Bapak mengajar itu kedisiplinan sudah mulai berkurang ya Pak ya. Iya Pak. Untuk sekarang ini ya Pak ya, memang itu semakin mengendornya kedisiplinan itu memang terjadi di banyak tempat Pak, mulai itu di sekolah atau organisasi apa, bukan hanya itu, bahkan kadang di rumah kita juga ya Pak ya. Anak-anak kita kadang waktunya mengerjakan PR mereka itu agak lambat gitu kan ya Pak ya. Nah kembali ke masalah yang Bapak hadapi di sekolah itu tentang mundurnya kedisiplinan anak itu ya Pak ya. Kira-kira tuh Pak bisa Bapak ketahui nggak apa saja kira-kira faktor penyebab masalah itu Pak? Jadi ada beberapa itu. Jadi saya melihat dari beberapa sudut pandang sih sebenarnya Ibu. Pertama dari sudut pandang gurunya itu sendiri. Jadi dekat-dekat ini saya rasa beberapa guru itu sudah mulai acuh dengan kedisiplinan. Jadi kalau menurut kami, kalau di sekolah kami itu kan salah satu yang bisa dilihat dari kedisiplinan itu kan pertama sekali itu dari jam masuk. Kami memiliki catatan di sana berapa orang yang terlambat itu nanti di akhir sekolah, di akhir masa sekolah itu maksud saya setelah pulang sekolah itu mereka dikumpulkan, semakin hari semakin ramai kalau dilihat dari situ. Kalau dilihat dari betapa disiplin mereka tentang waktu masuk sekolah itu sudah ada penurunan sekali dilihat dari makin ramainya yang terlambat ke sekolah. Selanjutnya itu dari guru itu tidak menegur gitu. Jadi siswa yang terlambat itu biasanya kan memang diberikan tambahan gitu. Jadi ada konsekuensi di sekolah. Kebetulan kan setelah diseminasi budaya positif, beberapa guru yang termasuk dalam kelompok kesiswaan, mereka itu sudah membuat aturan itu. Jadi ada konsekuensinya kalau mereka terlambat. Dan sayangnya kadang guru-guru, tidak semua guru itu terlibat gitu dalam memberikan konsekuensi atau membina siswa.
Jadi siswa yang terlambat itu ya sudah langsung diperbolehkan masuk tanpa diberikan ya masukan-masukan kenapa tidak boleh terlambat, atau ditanya kenapa sebenarnya terlambat. Itu kan perlu itu, karena kita juga harus mengetahui alasan siswa itu pasti ada karena mereka terlambat. Jadi kurang di situ. Jadi konsekuensinya lebih masuk ke hukuman karena tidak kita dalami. Selanjutnya bisa dilihat juga dari kerapian, karena kalau mau jadi pekerja, kerapian itu juga termasuk dalam disiplin kalau di SMK itu. Karena kerapian ini kita bisa lihat saja di dunia kerja itu nggak ada yang nggak rapi. Nah, siswa banyak yang mengeluarkan baju atau menggunakan make up yang tidak sesuai itu, padahal sudah ada harinya mereka belajar. Kan kami juga ada pelajaran pilihan ya, jadi belajar juga tentang riasan, khususnya untuk salah satu jurusan itu perkantoran sudah mulai, jadi bisa mengundang guru tamu dan lain-lain, tapi kebablasan ya. Jadi mereka itu kadang ada yang pakai makeup ke sekolah yang tidak cocok untuk siswa, dan ada juga yang terserah mereka mengeluarkan baju, dan itu masalah yang sebelumnya itu gurunya cuek dan ditegur. Jadi terkesan kalau tidak ditegur kan dibiarkan. Kalau dibiarkan yang awalnya kedisiplinannya mungkin di tengahnya, tapi melihat teman-teman yang di bawah itu tidak diapa-apakan, itu hukum itu. Yang di atas ini protes, kok dibiarkan. Nah gitu. Jadi di siswa sendiri terjadi pergolakan ini. Jadi mereka seperti ya ngadunya dengan guru yang masih peduli. Guru yang masih peduli susah juga gitu. Karena harus ngomong juga dengan guru yang lain, mohon ditegur. Kolaborasi antar guru untuk menegur tentang disiplin siswa masih kurang juga. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan disiplin siswa ini menurun belakangan. Jadi dari penjelasan Bapak tadi ya, dapat kita ketahui mungkin menurut Bapak itu faktor penyebabnya mungkin pertama kesadaran anak itu ya. Iya. Terus kurangnya pendekatan antara guru dan anak. Selain itu juga konsistensi terhadap komitmen itu Iya, Pak ya. iya, benar sekali. Belum terjaga. Terus kerjasama antar guru. Iya. Bagaimana ketegasan juga ya Pak ya. Iya. Nah dari faktor penyebab yang sudah Bapak ketahui ya Pak ya, kira-kira solusi apa yang dapat Bapak tawarkan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekolah Bapak ini? Kebetulan kan bukan saya sendiri yang concern tentang masalah ini, yang peduli tentang masalah ini. Jadi kebetulan ada teman, syukurnya ada teman masih yang peduli juga tentang hal ini, dan kami juga sudah berbincang, sudah diskusi. Memang solusinya itu mungkin tidak cuma satu, tapi solusi yang paling awal yang harus kami lakukan adalah meminta teman-teman guru rekan-rekan guru yang lain itu konsisten. Jadi mereka itu diingatkan kembali tugas kita sebagai guru itu apa. Salah satunya kan mendisiplinkan siswa. Jadi saya rasa kolaborasi ini yang paling penting. Siapa daya dukung apa yang saya butuhkan? Mungkin dari pimpinan ini, kepala sekolah, wakil kesiswaan, itu tidak tinggal diam melihat hal ini. Jadi ini yang pertama yang harus dilakukan. Yang kedua mungkin dengan siswa itu. Yang saya pikirkan ini ada beberapa hal yang ingin saya tiru mungkin dari beberapa sekolah yang berhasil menerapkan ini. Tapi memang harus kompak dulu pertama gurunya ya, seperti yang saya bilang tadi. Yang kedua itu siswa itu dibuatkan tim. Jadi ada tim untuk menjaga ketertiban. Nanti mungkin dibuatkan sistemnya bagaimana. Kalau tidak dibuatkan sistem malah nanti kelahi. Pernah dulu begitu kan, nanti malah jadinya siswa ini yang di tim yang menjaga ketertiban ini, yang menegur siswa yang lain ini dijadikan
dijadikan objek bulian, objek apa, karena mereka jadi memberikan cepulah kalau bahasa sekarang gitu dengan gurunya kalau mereka tidak disiplin gitu. Tapi itu bagus, tapi tinggal nanti bagaimana caranya memanage. Sudah dilakukan itu di beberapa sekolah, kalau tidak salah saya di SMK 1 Kemangkat, SMK Selakau juga itu sudah dilakukan. Jadi siswa juga dilibatkan. Yang terakhir itu mungkin karena kita zaman IT ya sekarang itu kan, saya rasa harus punya database. Jadi database-nya apa? Dibuatkan sistem merit. Sistem merit ini di sini maksudnya setiap siswa itu mungkin diberikan 100 poin awal. Jadi kalau mereka melakukan kesalahan, mereka langsung poinnya minus berdasarkan kesalahannya. Kalau kesalahannya ringan, minusnya 1. Kalau kesalahannya sedang, minusnya 2. Kalau kesalahannya berat, mungkin minusnya bisa 5, bisa 10, tergantung kesalahan. Yang perlu kita lakukan selanjutnya, menurut saya adalah memetakan kesalahan. Nanti ini dibuatkan sistem. Semua guru ini bisa memberikan nilai. Dari situ juga nanti ketahuan siapa guru yang sering memberikan nilai, siapa guru yang tidak peduli. Nanti itu bisa dibimbing oleh kepala sekolah dan oleh bakal kesiswaan atau ya pokoknya wakil-wakil kepala sekolah yang ada di manajerial sekolah dibimbing. Saya rasa itu bisa jadi solusi yang bagus dan update. Ya, itu yang saya pikirkan solusi. Wah, luar biasa solusi yang Bapak sampaikan ya. Jadi dari solusi yang Bapak sampaikan ini tujuannya bukan hanya mendisiplinkan anak, tetapi seluruh warga yang ada di sekolah ya Pak ya. Dan Bapak juga sudah menjelaskan strategi-strateginya. Selain menjelaskan strateginya, Bapak juga ibaratnya sudah melakukan seperti studi banding ya Pak ya. Sudah dilihat bagaimana di sekolah lain. Iya. Strategi ini berhasil atau tidak sudah dilihat seperti lebih dahulu ya Pak ya. Iya. Bagus sekali nih Pak. Jadi apa? Bapak ini mengambil solusi dengan keputusan solusi ini dengan melihat dibandingkan dulu kepada sekolah lain yang terlebih dahulu sudah melaksanakan cara itu dan dilihat berhasil dan Bapak mencoba untuk menerapkan itu. Iya, saya mencoba meniru gitu. Kalau memang bisa diterapkan. Yang penting kita komitmen sama-sama. Iya. Terus dengan strategi yang Bapak jelaskan juga tadi seperti apa itu yang penggunaan nilai-nilai itu Pak? Ya itu juga sangat setuju saya Pak. Sangat bagus sekali Pak. Luar biasa ya Pak. Bisa juga jadi masukan untuk saya Pak di sekolah saya. Sangat menginspirasi cara-cara yang tidak biasa yang Bapak lakukan ini Pak. Banyak sekali pengajaran Pak, ilmu yang saya dapat dari obrolan kita ini Pak. Terus dari solusi-solusi yang sudah Bapak tawarkan itu ya Pak ya, boleh saya tahu Pak, rencananya kapan pelaksanaan ini akan Bapak mulai Pak? Kalau menurut saya ini Ibu, karena kita kan sekarang sedang di akhir semester pertama, semester ganjil ini ya. Saya rasa koordinasi dengan seluruh guru meminta komitmennya mungkin bisa dilakukan semester ini sebelum semester ini berakhir. Jadi kita bisa berkomitmen mulai kita lakukan lebih memperhatikan siswa lagi, diberikan juga masukan-masukan untuk siswa itu bisa di awal semester. Tapi untuk aplikasi itu sendiri, saya rasa itu perlu pengembangan lebih lanjut. Mungkin nanti karena kebetulan di sekolah kami juga tim IT-nya ada, dibicarakan terlebih dahulu apakah bisa membuat seperti itu. Jadi guru itu seperti supervisor, jadi diberikan akses semua guru dan siswa juga masuk dalam penilaian itu. Diusahakan tidak bisa ditembus, jadi bisa juga diberikan poin tambahan kalau mereka memang berprestasi atau memberikan dampak siswanya, atau jadi tidak hanya pengurangan poin, jadi bisa poin tambahan. Nanti siswa-siswa yang berkelakuan baik diberikan reward di akhir. Mungkin itu sih. Jadi rencananya segera sebelum semester ini berakhir, penerapannya nanti di semester depan. Jadi mungkin nanti di semester ini bakal segera berencana itu ya Pak ya, dan
terbuka pikiran saya. Jadi saya dapat insight baru tentang penilaian itu. Saya rasa tadi sebelum Anda datang ke sini mungkin pengurangan terus. Ternyata pas ngobrol sama Ibu bisa juga ternyata ditambah. Kalau mereka emang punya sesuatu, mereka jujur, mereka apa, mungkin bisa jadi penengah kalau kekerasan terjadi. Jadi bisa diberikan poin-poin tambahan untuk siswa-siswa yang memang peduli tentang kedisiplinan, tentang kerapian. Itu mereka bisa diberikan poin tambahan. Saya tidak terpikir itu sebelumnya. Jadi dengan pembicaraan tadi muncul insight baru. Dan pembicaraan ini juga sangat bermanfaat Ibu. Jadi saya tahu, terbuka pikiran saya, karena dengan tenggat waktu sekarang apa yang saya harus lakukan di awal itu terbuka pemikiran saya. Jadi menurut saya ini sangat bermanfaat sekali. Terima kasih banyak. Iya, jadi apa? Saya juga tertarik ya Pak ya. Jadi di sini kalau tadi tidak ada penambahan poin ya Pak ya, sesuai itu ibaratnya udah kita atur maksimal mereka di sini. Mereka itu tidak bisa berkembang, tidak bisa mengeksplor diri mereka ya Pak ya. Tapi dengan adanya penambahan nilai itu mereka akan lebih termotivasi kan Pak ya. Iya. Jadi apa? Mereka itu akan mengeksplor hal-hal baik yang ada pada dirinya. Iya benar. Bagus sekali Pak. Apa yang sudah Bapak rencanakan, saya rasa obrolan kita sudah cukup ya Pak ya. Cukup sekali Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Iya, terima kasih. Sudah membimbing saya dalam pemikiran saya. Jadi masalah saya yang ada sudah solusinya jelas, apanya jelas. Jadi setelah ini saya rasa saya bisa langsung Ibu bertindak agar kedisiplinan itu tidak semakin merosot di sekolah saya. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama ya. Alhamdulillah ya Pak ya. Ayo Bu, Assalamualaikum. Salam. Baik, selamat pagi dunia. Selamat pagi kembali. Iya, ketemu lagi kita ini kita diskusikan terkait dengan hasil dari coaching yang sudah Bunia lakukan. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan selama proses coaching yang Bunia lakukan terhadap coaching. Jadi berdasarkan observasi secara keseluruhan ya Bu ya, dari mulai alur delta yang pertama yaitu tujuan. Jadi menurut saya berdasarkan pengamatan saya sejak semua alur dari delta itu sudah terlaksana dengan baik, kemudian sampai akhirnya coach mendapatkan pencerahan mengenai solusi yang dapat coach lakukan pada permasalahan yang coach alami. Kemudian di sini Bu ada beberapa pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Bunia, yaitu mengenai indikator pencapaian. Nah, apa menurut Bunia yang sudah Bunia lakukan terkait indikator pencapaian yang diinginkan? Indikator pencapaian yang saya inginkan pertama tadi saya indikator agar kegiatan coaching itu berjalan dengan baik, dan alhamdulillah Bu kegiatan coaching itu benar-benar berjalan dengan baik. Terus alur delta yang saya harapkan juga terlaksana semuanya Bu, dan dalam kegiatan coaching itu juga saya bisa menuntun coaching untuk dapat menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Berarti Bunia sudah merasa proses coaching yang Bunia lakukan sudah maksimal ya Bu ya. Dan saya mengerti juga seperti itu. Kemudian kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan dari proses coaching ini? Kompetensi apa? Dari kegiatan coaching Bu, kompetensi yang ingin lebih saya kembangkan mungkin kompetensi dalam pembuatan pertanyaan yang berbobot Bu. Mungkin saya akan lebih belajar bagaimana caranya membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga dapat menggali ide-ide yang lebih kreatif, yang lebih maksimal dari coaching seperti itu. Luar biasa sekali. Semoga nanti pada proses coaching yang berikutnya ya Bu ya ada jadi peningkatan lebih bagus lagi dari proses coaching pada hari ini. Baik, Bunia saya rasa cukup untuk percakapan kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bunia atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Yoga? Alhamdulillah, Bunya sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Pak. Nah, hari ini Pak Yoga akan melakukan coaching ya? Benar, Bu. Nah, begini ya Pak Yoga ya. Nanti pada kegiatan coaching yang dilakukan oleh Pak Yoga, saya akan melakukan pengamatan ya Pak ya. Siap. Nah, pada pengamatan itu nanti saya akan mengadakan beberapa penilaian. Sebelum kegiatan kita mulai, pertama kita akan mendiskusikan lebih penilaian yang akan saya amati selama proses coaching. Baik. Nah, iya, saya akan menilai apakah proses coaching yang Pak Yoga lakukan itu sesuai atau tidak dengan alur cerita. Siap. Ya, selanjutnya saya juga akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Yoga. Pertanyaan pertama, boleh langsung dijawab ya Pak ya? Siap, Bu. Dalam kegiatan coaching nanti, kira-kira prinsip coaching apa yang akan Bapak terapkan Pak? Jadi dalam melakukan coaching nanti, Mbak, maaf Ibu, Iya. ada beberapa prinsip sih yang akan saya terapkan. Jadi yang pertama itu kemitraan dengan coach Ibu. Selanjutnya saya juga ingin memaksimalkan potensi yang ada dari coach tersebut, Ibu. Jadi potensinya dapat keluar, dan saat coaching juga saya berharap bahwa nanti timbul proses kreatif. Jadi solusinya itu dari coaching itu sendiri nanti. Itulah prinsip yang ingin saya capai, ingin saya dapatkan saat melakukan proses coaching. Oke Pak Yoga, berarti Pak Yoga itu berencana untuk melakukan ketiga prinsip coaching ya Pak ya? Mudah-mudahan tercapai nanti saat proses coaching. Iya, mudah-mudahan tercapai ya Pak ya. Kita lanjut untuk pertanyaan nomor 2. Nah, untuk pertanyaan nomor 2 di sini Pak, pertanyaannya adalah pada proses coaching nanti, kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan Pak? Jadi untuk yang tersebut Ibu, jadi ada kemungkinan 3 Ibu. Jadi mudahan nanti pertanyaan-pertanyaan yang saya keluarkan itu merupakan pertanyaan yang berbobot Ibu. Selanjutnya juga saya ingin dapat mendengarkan aktif dan menerapkan kesadaran penuh Ibu. Oke, berarti ketiga kompetensi coaching itu akan Bapak laksanakan ya Pak ya? Mudah-mudahan dapat juga terlaksana Ibu tiga-tiganya agar proses coaching berlangsung maksimal. Oke, seperti itu. Apa bisa Bapak sampaikan, kalau boleh saya tahu itu secara lebih spesifiknya lagi ya Pak ya, di antara 3 kompetensi tersebut, kompetensi yang mana yang ingin lebih Bapak kembangkan Pak? Kalau saya sendiri Ibu sebagai coach nanti, saya rasa kemampuan untuk mendengarkan secara aktif akan merupakan sesuatu yang ingin saya tonjolkan atau saya fokuskan nanti Ibu, karena sebagai coach hal itu menurut saya merupakan yang terpenting, mendengarkan aktif. Oke, jadi kompetensi yang ingin lebih Bapak kembangkan adalah kompetensi mendengarkan aktif ya Pak ya? Iya. Oke, pertanyaan kedua sudah, saya lanjut pertanyaan yang ketiga ya Pak ya. Nah, Pak, untuk pertanyaan ketiga, pertanyaannya adalah indikator yang ingin Bapak capai dalam kegiatan coaching nanti apa Pak? Jadi ada timbul solusi dari coach itu sendiri. Itu merupakan salah satu indikator yang ingin saya capai. Jadi ada solusi, ada merasakan manfaat dari proses coaching itu. Itu Ibu. Oke, berarti indikator ketercapaian Bapak adalah ditemukannya solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Iya. Dan solusi itu ditemukan oleh coaching sendiri ya Pak ya? Iya. Oke, saya lanjut pertanyaan yang keempat ya Pak ya. Nah, setelah Bapak melaksanakan proses coaching nanti, ya kira-kira harapan apa yang Bapak harapkan pada proses coaching nanti Pak? Jadi selama proses coaching nanti Ibu, saya berharap bahwa proses tersebut dapat bermanfaat. Jadi bermanfaat untuk coaching itu sendiri dan bermanfaat juga untuk saya sebagai
sebagai seorang coach Ibu? Oke, berarti harapan Bapak bermanfaat untuk coachingnya dan bermanfaat juga untuk coachingnya. Ya, coachnya ya Bapak sendiri itu ya. Oke, semua pertanyaan sudah saya sampaikan, sudah juga Bapak jawab ya Pak ya. Pertanyaannya sudah selesai. Jadi sekarang Bapak sudah bisa memulai untuk melakukan coaching Pak. Terima kasih Ibu. Sekian ya Pak ya. Terima kasih banyak Ibu atas sambutannya. Iya, semangat ya Pak. Terima kasih Bu. Sama, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nisa, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Yoga. Bu Nisa apa kabar? Alhamdulillah Bapak baik. Bapak bagaimana? Alhamdulillah. Bu Nisa, kebetulan saya dengar dari beberapa rekan guru kita, Bu Nisa ingin bertemu dengan saya. Ada permasalahan apa Bu Nisa? Iya Pak, jadi beberapa hari yang lalu saya mencari Bapak Pak. Jadi ada yang ingin saya sampaikan terkait dengan siswa kita. Ada apa sih soal Bu Nisa? Jadi saya rasa ini permasalahannya udah lumayan lama ya Pak ya. Sudah sejak 1 tahun yang lalu. Harapan saya anak ini mendapatkan perubahan ketika naik ke kelas 12. Ternyata tidak Pak. Jadi begini Pak, ada 2 orang anak nih Pak. 2 orang anak di kelas 12, sudah kelas 12. Jadi 2 anak ini sering sekali tidur Pak pada saat jam pelajaran. Bukan hanya jam pelajaran saya, ternyata guru-guru lain juga seperti itu, mengalami hal yang sama. Jadi hampir di semua jam pelajaran, di semua mata pelajaran. Tidurnya itu kalau misalnya tidur pada jam siang itu kan wajar ya Pak ya, kita pulangnya sore, jadi siang hari itu memang ngantuk kan anak-anak. Tapi di sini pada saat jam pelajaran pagi, pada saat jam awal itu mereka anak ini tuh tidur seperti itu. Jadi lumayan kesal saya dan itu mengganggu sekali proses pembelajaran karena ketika masuk di kelas itu jadinya saya lebih banyak mengomentari atau memberikan nasihat kepada anak tersebut. Akhirnya nanti tujuan pembelajaran itu ada yang tidak tercapai karena kedua anak itu Pak. Akhirnya karena kerjaannya tidur di dalam kelas, otomatis hasil belajarnya juga tidak memuaskan dan sepertinya kurang motivasi untuk belajar Pak, seperti itu. Jadi di Indonesia ada 2 siswa yang bukan hanya di pelajaran Indonesia tapi di pelajaran guru lain itu suka tidur di kelas. Tidurnya tidak hanya jam siang tapi mulai dari pagi dan itu mengganggu proses belajar mengajar dalam kelas di Indonesia ya. Oke, sekarang Indonesia saya ingin bertanya, harapan yang ingin Bu Nisa capai dari pembicaraan kita hari ini apa Indonesia? Jadi Pak, harapan saya dari percakapan kita hari ini saya mendapatkan pencerahan mengenai solusi dari untuk kedua anak tersebut, sehingga nantinya setelah kita melakukan percakapan ini mungkin nanti saya bisa menerapkan pembelajarannya seperti apa yang diinginkan oleh anak tersebut Bapak. Seperti itu yang bisa ya. Jadi tujuan dari percakapan kita hari ini sudah bisa utarakan. Sekarang mari kita coba bedah perlahan-lahan yang bisa ya. Tadi kan Indonesia sudah panjang lebar sekali untuk menceritakan tentang apa yang bisa alami di sekolah. Yang ingin saya tanyakan ini, menurut Nisa, faktor penyebabnya itu kira-kira apa? Iya Pak, jadi kalau menurut saya Pak ya, kebetulan saya juga pernah menjadi wali kelasnya ketika di kelas 11, makanya saya merasa sedikit kecewa dengan kedua anak ini, terutama salah satu di antaranya itu karena sudah saya usahakan agar anak tersebut naik di kelas 12. Oh ternyata di kelas 12 tidak ada perubahan dari sikapnya, bahkan sampai ke kedisiplinannya itu ketika mengerjakan tugas dari guru-guru. Akhirnya nilainya menjadi ya tadi tidak ada perubahan. Jadi menurut saya faktor penyebabnya, kan saya pernah melakukan wawancara ya Pak sebelumnya dengan anak tersebut, bukan melakukan wawancara, artinya pendampingan ketika saya menjadi wali kelas. Faktor yang pertama itu karena si anak itu sering bergadang sehingga menyebabkan anak ini insomnia Bapak, susah tidur. Akhirnya untuk mengisi waktu yang tidak tidur tadi itu anaknya bermain game ya. Jadi bisa saja anak
anak ini kecanduan game, akhirnya tidak bisa mengontrol pola tidurnya seperti itu. Kemudian yang kedua itu bisa saja karena faktor pergaulan, Pak. Jadi saya rasa anak ini bergaul dengan orang yang tidak sekolah. Jadi temannya dia tidak sekolah, jadi dia terbawa-bawa. Kemudian karena kemarin kita juga pandemi ya Pak ya. Tadi karena dia sering bergadang, kemudian main game di malam hari, akhirnya di pagi hari itu tidak susah untuk bangun awal. Dan kebetulan pada saat pandemi itu kan kita belajarnya daring. Nah, anak ini belum bisa menyesuaikan ketika kita sudah kembali ke tatap muka. Jadi ya seperti itu. Akhirnya di sekolah dia tertidur. Lalu Pak, itu kan dari faktor internal si anak ya, dari faktor internalnya. Saya rasa ada faktor luar selain pergaulan dari anak tersebut. Bisa saja kemungkinan ya Pak, pembelajaran yang saya lakukan itu kurang bervariasi atau kurang menarik menurut dia. Jadi mungkin nantinya akan menjadi pertimbangan untuk saya juga memperbaiki kualitas pembelajaran yang saya lakukan seperti itu. Oke, jadi seperti itu. Saya rasa Ibu juga sudah sangat mendalami ya. Ibu sudah melihat latar belakang siswa, melihat dari sudut pandang siswa. Ibu juga melihat dari sudut pandang Ibu sendiri sebagai seorang guru. Jadi Ibu sudah kaji dari beberapa sudut pandang. Ibu juga sudah melihat kira-kira faktor penyebabnya apa. Saya yakin sebenarnya beberapa hal sudah Ibu lakukan untuk menanggulangi itu. Boleh saya tahu Ibu, kira-kira apa-apa saja hal yang sudah Ibu lakukan dan hal yang akan Ibu lakukan sebagai solusi yang ingin Ibu hadirkan terhadap permasalahan yang Ibu ceritakan kepada saya hari ini? Tadi yang sudah saya lakukan itu salah satunya tadi saya melakukan pendampingan secara individu empat mata dengan anak tersebut. Saya berikan nasihat supaya betul-betul sekolah, kemudian itu untuk mengatasi faktor internal dari si anak tersebut. Kemudian yang sudah saya lakukan juga Bapak, selain saya memanggil anak tersebut, orang tua ini juga sudah saya panggil. Nah, jadi orang tua sudah saya panggil dan orang tua ini juga sudah sepenuhnya menyerahkan si anak kepada sekolah. Nah, jadi itu juga menjadi beban bagi saya karena bukan hanya anak itu yang harus kita didikan Pak ya. Jadi ada banyak sekali anak di dalam kelas, ada 30 anak. Jadi selain anak itu. Kemudian beberapa kali juga sudah pernah saya lakukan perbaikan pembelajaran Bapak. Jadi saya gunakan media yang bervariasi yang menurut saya menarik ya, karena memang teman-temannya yang lain juga merasa tertarik, tapi anak ini sepertinya masih belum ada ketertarikannya dengan media yang saya berikan, media yang saya terapkan untuk pembelajaran. Selain itu, saya juga sudah melakukan metode pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Kalau di kelas 11 kan mereka masih jarang praktikum, jadi di kelas 12 ini kemarin sudah pernah saya lakukan praktikum dan ya lumayan aktif anaknya di dalam proses praktikumnya atau kegiatan praktikumnya, tapi masih banyak sekali sikap-sikap yang belum tercapai yang menjadi indikator penilaian sikap pada saat pembelajaran itu diterapkan seperti itu Pak. Itu yang sudah saya terapkan. Kemudian mungkin ada solusi lain yang dapat saya lakukan nanti ke depannya agar apa yang saya inginkan itu bisa tercapai. Sebagai salah satu solusinya, tadi anak itu sudah saya lakukan pendampingan ya. Kemudian mungkin nanti pada saat pembelajaran atau awal pembelajaran itu bisa saya buat yang namanya keyakinan kelas Bapak. Nah, jadi keyakinan kelas itu kan ternyata penting sekali. Agar apa? Agar murid atau anak itu bisa mengetahui apa sih tugasnya sebagai seorang murid ketika dia berada di dalam kelas. Kemudian sikap-sikap apa yang harus mereka terapkan pada saat melakukan proses pembelajaran dalam kelas. Jadi keyakinan itu penting, itu mungkin nanti akan menjadi solusi bagi proses pembelajaran saya ke depannya. Selain itu Pak, karena tadi dia juga sering tidur di siang hari, mungkin nanti saya bisa menerapkan ice breaking. Nah, supaya
anak-anak tidak terlalu tegang, jadi bisa lebih santai seperti itu. Lalu mungkin saya bisa lebih sering melakukan pembelajaran di luar kelas seperti itu, karena secara keseluruhan itu pembelajaran itu saya lakukan di dalam kelas, jadi bisa saja nanti saya melakukan pembelajaran di luar kelas, bisa praktikumnya di luar kelas, jadi anak akan melihat secara langsung permasalahan di kehidupan nyatanya atau di lingkungannya seperti itu. Jadi permasalahan yang saya ajukan itu lebih kontekstual. Agar apa? Agar mungkin anak itu nanti bisa lebih mandiri, kemudian bisa lebih bertanggung jawab dengan apa nanti yang harus mereka selesaikan, dan bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Jadi dia tidak pasif tiduran di dalam kelas. Jadi dengan cara itu mungkin nanti bisa membuat dia lebih aktif seperti itu. Jadi di sini Ibu tadi sudah menjelaskan secara panjang lebar sekali dua sisi. Pertama kan tadi pendekatan. Setelah pendekatan apa, Ibu juga sudah memberitahukan ke dalam sesi ini apa yang selanjutnya ingin Ibu lakukan. Ibu juga sudah memberitahukan dari sisi pengajaran tadi apa yang ingin Ibu rubah selanjutnya. Sekarang Ibu yang ingin saya tanyakan, Ibu sudah ada menerapkan beberapa strategi ini. Ibu sudah ingin menerapkan beberapa solusi yang tadi Ibu sudah kemukakan sendiri. Selanjutnya strategi Ibu agar ini berhasil ini bagaimana? Oke, jadi strategi yang dapat saya lakukan agar solusi yang saya sampaikan tadi berhasil, itu salah satunya tadi memang harus disampaikan kepada anak-anak terlebih dahulu. Mungkin saya bisa melakukan tes diagnostik terlebih dahulu Bapak, supaya saya tahu kebutuhan anak itu seperti apa. Salah satunya dengan terkait gaya belajar anak-anak, sehingga nanti pada saat saya menerapkan model pembelajaran itu sesuai memang dengan kebutuhan anak. Jadi pembelajaran yang saya terapkan itu menjadi pembelajaran yang bermakna, dan harapannya tadi ada peningkatan karakter dari siswa, dari murid. Ibu, jadi menurut saya itu sudah baik sekali yang ingin Ibu terapkan. Jadi Ibu ingin mengetahui dulu kebutuhan anak, mungkin dari gaya belajarnya tadi kata Ibu. Karena kalau dari apa yang Ibu jelaskan tadi itu Ibu, sepertinya ada perubahan kan Ibu kan, dari gaya belajar Ibu ajak mereka keluar, dia juga bisa berperan aktif. Jadi saya sangat setuju sekali, saya sangat apresiasi sekali Ibu sudah ingin berubah. Karena perubahan itu memang harus kita mulai dari diri sendiri. Jadi berdampak nanti ke siswanya Ibu. Saya rasa itu bagus sekali Ibu. Jadi coba saja kerjakan nanti. Cuman yang ingin saya tahu ini tentang tenggat waktu, kapan atau target dari rencana Ibu ini bagaimana, atau Ibu punya perencanaan tentang waktunya itu bagaimana, boleh saya tahu Ibu? Iya, jadi untuk penerapan solusi ini atau strategi yang ingin saya lakukan sebisa mungkin secepatnya Bapak. Jadi kemungkinan minggu depan akan langsung saya praktekkan, dan pas sekali dengan bab yang sedang berjalan. Jadi insya Allah ya minggu depan akan saya terapkan. Jadi nanti akan saya lakukan metode praktikum atau eksperimen. Nanti anak akan melakukan pengamatan secara langsung terkait pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman. Seperti itu Pak. Oke, jadi alhamdulillah sekali Ibu, saya rasa sudah jelas ini apa yang ingin Ibu lakukan. Selanjutnya kita juga sudah memiliki strategi yang ingin Ibu lakukan, yang keluar dari solusi tadi bagaimana Ibu ingin melakukan solusi yang telah Ibu lakukan. Kita juga sudah dapat Ibu tentang target waktu, tenggat waktu yang menurut Ibu akan Ibu lakukan secepat mungkin, karena itu ada materi yang nanti akan Ibu ajarkan, dan kebetulan sekali materinya minggu depan ini kan Ibu kan. Saya rasa ini sudah jelas sekali. Sekarang
Ibu, saya boleh bertanya, apa yang Ibu dapatkan dari obrolan singkat kita ini? Apakah sudah apa yang Ibu sudah rasakan? Apa ya manfaatnya kalau mau Ibu bermanfaat? Boleh Ibu? Iya, terima kasih sekali Pak Yoga. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Bapak sekali lagi. Senang sekali dengan pertemuan kita pada hari ini. Saya mendapatkan gambaran yang jelas apa sih solusi yang akan saya terapkan, yang paling bisa saya terapkan secepat mungkin seperti itu Pak. Selain itu saya juga mendapatkan tambahan wawasan. Jadi dari solusi yang saya dapatkan itu digali oleh Pak Yoga, sehingga benar-benar saya dapatkan solusi yang paling tepat untuk menghadapi permasalahan dari murid saya. Seperti itu Pak. Oke, jadi saya juga sangat gembira ini Ibu merasakan manfaat dari obrolan singkat yang kita kerjakan, yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa mengerjakan apa yang Ibu rencanakan, apa yang Ibu lakukan, yang ingin Ibu lakukan itu sesuai dengan rencana Ibu dan bermanfaat untuk siswa dan untuk Ibu sendiri. Ya, amin. Ya Rabbal Alamin. Oke, terima kasih Bapak. Ya, terima kasih juga Ibu. Assalamualaikum Pak Yoga. Waalaikumsalam ya. Bagaimana perasaannya Pak Yoga? Alhamdulillah, tadi setelah berbincang dengan Bu Nisa melakukan proses coaching, saya rasa saya sendiri sebagai coach sudah puas. Alhamdulillah. Ya, Bapak sudah melakukan coaching bersama Pak Bu Nisa tadi. Sekarang saya akan melakukan obrolan pasca coaching ya Pak ya. Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaannya Pak ya. Ya, Pertanyaan pertama yang akan saya ajukan, apa yang sudah Bapak lakukan terkait indikator pencapaian yang sudah Bapak targetkan pada coaching tadi? jadi selama proses coaching saya mengusahakan seluruh proses coaching berjalan sesuai dengan alur tirta itu. Dan setelah coaching, alhamdulillah sekali coach saya yang Nisa tadi sudah mendapatkan solusi. Jadi solusi sudah muncul sendiri dari coaching, termasuk sampai ke strateginya, kapan diterapkannya itu sudah berjalan sesuai apa indikator yang kita terapkan sebelum coaching itu berlangsung. Berarti indikator yang sudah Bapak targetkan itu sudah tercapai ya Pak ya? Sudah, Iya. alhamdulillah. Alur cerita sudah terlaksana semuanya. Sudah. Terus coachingnya juga sudah mendapatkan solusi dari dirinya sendiri ya Pak ya? Iya, alhamdulillah. Terus tadi sudah berjalan dengan baik. Tentunya Bapak kan sudah jadi pembelajaran juga buat Bapak ya? Iya. Dari kegiatan coaching yang Bapak lakukan tadi, Bapak mengoreksi diri Bapak sendiri. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada diri Bapak? Jadi sebelum coaching itu tadi saya ingin menjadi pendengar aktif menurut saya. Yang saya sampaikan kepada yang sebelumnya, kompetensi itu yang ingin saya capai dan saya yakin saya juga telah mencapai kompetensi tersebut. Selanjutnya apa yang ingin saya kembangkan ini adalah saya ingin dapat memberikan pertanyaan yang lebih berbobot itu selanjutnya. Itu yang ingin saya kembangkan sebagai seorang coach. Dan menurut saya saat proses coaching itu saya belum terlalu maksimal dalam hal tersebut. Jadi untuk kedepannya memberikan pertanyaan yang lebih berbobot merupakan kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya sebagai seorang coach. Jadi menurut Bapak tadi pelaksanaan coaching Bapak belum maksimal ya? Iya. Tapi kalau menurut hasil pengamatan saya, coaching yang Bapak lakukan ini sudah cukup baik. Terima kasih.